Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udilia Ngadu Ina Solo, NRP 221326637. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi sistem pencernaan yang diampu oleh dosen Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Rongga mulut merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berada paling luar. Dalam hal ini, rongga mulut menjadi tempat masuknya makanan atau minuman yang dikonsumsi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rongga mulut menjadi pintu masuk dari setiap asupan nutrisi yang akan masuk dan diserap oleh tubuh. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Tepat sebelum memasuki perut, kerongkongan akan melewati diafragma. Lambung merupakan organ penting bagi manusia. Maka dari itu, menjaga fungsi lambung menjadi sebuah keharusan. Organ ini berada di kiri perut bagian atas. Lambung menjadi organ yang nantinya akan menerima makanan yang berasal dari kerongkongan. Fungsi lambung pada sistem pencernaan manusia: yang pertama, mencerna makanan; yang kedua, menyimpan makanan; yang ketiga, memilah dan membuang zat berbahaya; yang keempat, menyerap zat yang berguna untuk tubuh; yang kelima, mendorong makanan ke usus; yang keenam, gastritis. Usus halus merupakan organ dalam memiliki banyak peranan dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi usus halus diantaranya untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan. Secara umum, pencernaan makanan terjadi melalui dua proses, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Fungsi usus halus pada manusia ada dua. Yang pertama, usus 12 jari. Bagian usus halus yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari merupakan bagian paling pendek dari usus halus, panjangnya sekitar 20-25 cm. Usus 12 jari terbentuk lengkungan seperti huruf C yang mengelilingi pankreas, letaknya dekat kelenjar pencernaan sehingga usus ini mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati. Usus kosong atau jejunum merupakan bagian dari usus halus setelah duodenum. Jejunum memiliki ukuran lebih panjang dibandingkan dengan usus duodenum. Ukuran usus kosong ini sekitar 2,5 meter. Dalam usus ini terdapat lapisan yang tersusun atau lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Bagian lipatan ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus sehingga dapat menyerap nutrisi dengan sempurna. Usus penyerapan. Bagian terakhir dari usus halus yang ileum atau usus penyerapan, bagian ini memiliki panjang sekitar 3 meter. Jejunum berbatasan langsung dengan cecum yang merupakan bagian awal dari usus besar. Di ileum biasanya terjadi penyerapan vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu.
Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolong memanjang dari sekum, kantong yang menghubungkan ileum, ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Bagian-bagian usus besar. Yang pertama, sekum. Bagian usus besar yang pertama yaitu sekum. Bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan antara usus halus dengan usus besar. Fungsinya yaitu untuk menyerap kembali air dan nutrisi makanan yang berasal dari usus halus. Yang kedua, kolon. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar. Kolon memiliki 4 bagian yaitu ascendent atau kanan rongga perut, transversum melintang dari kanan ke usus kiri di atas rongga perut, descendant kiri rongga perut, bagian yang terhubung dengan rektum. Rektum, yang ketiga rektum. Rektum adalah bagian usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian ini berguna untuk menerima dan menyimpan limba dari kolon. Penyimpanan akan berlangsung sembari menunggu sinyal untuk mengeluarkan limba tersebut melalui anus. Proses pengeluaran terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal untuk mengeluarkan limba termasuk gas atau tinja. Yang keempat, anus. Bagian terakhir dari anus besar yaitu anus. Bagian terakhir dari usus besar yaitu anus. Ketika rektum sudah penuh dan tinja siap dikeluarkan, maka anus akan mengeluarkan kotoran tersebut. Keinginan mengeluarkan kotoran ditandai dengan rasa mulas dan dorongan untuk buang air besar. Sekian presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.